Wahai jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh keheningan yang mampu kau ciptakan di dalam dirimu, karena apa yang akan kau dengar bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cermin dari sesuatu yang sebenarnya telah lama bergerak di sekitarmu tanpa pernah benar-benar kau sadari. Ada hari-hari yang datang sebagai rutinitas dan ada hari-hari yang datang sebagai titik perpindahan. Dan hari ini berada di antara keduanya, seolah waktu berhenti sebentar untuk memberi ruang pada perubahan yang tidak membutuhkan suara keras untuk menjadi nyata. Engkau mungkin tidak melihat tanda di langit, tidak mendengar panggilan dari luar, tidak menemukan pengumuman apapun yang menyatakan bahwa hidupmu sedang bergeser, namun justru disitulah rahasianya. Karena perpindahan paling menentukan tidak pernah diumumkan kepada keramaian, ia hanya dikenali oleh batin yang cukup tenang untuk merasakannya. Sejak beberapa waktu terakhir, ada bagian dalam dirimu yang terasa lebih peka, lebih memperhatikan hal kecil, lebih mampu merasakan makna di balik peristiwa sederhana. Engkau mungkin mengira itu hanya perasaan biasa, hanya suasana hati yang berubah, hanya pikiran yang sedang lebih dalam dari biasanya, tetapi kenyataannya ada sesuatu yang sedang diselaraskan. Seolah kehidupan sedang menuliskan ulang sebuah catatan, dan tanpa diminta, namamu mulai dipindahkan ke dalam bagian yang sebelumnya tidak pernah menjadi milikmu. Perpindahan ini tidak memerlukan persetujuan logika, tidak menunggu keyakinan penuh, dan tidak menunggu kesiapan total. Ia bergerak karena waktunya memang telah tiba, bukan karena engkau sudah sempurna, melainkan karena engkau sudah cukup. Banyak orang menunggu perubahan datang dengan tanda besar. Berharap hidup tiba-tiba memberikan kepastian dalam satu kejadian, satu kabar, satu momen yang jelas terlihat. Namun perubahan yang paling berpengaruh justru dimulai dari hal yang nyaris tidak terasa. Dari keyakinan kecil yang muncul tanpa sebab. Dari ketenangan aneh yang hadir di tengah ketidakpastian. Ketika sesuatu dipindahkan ke namamu, dunia tidak langsung mengubah bentuknya, tetapi perlahan mengubah hubunganmu dengan dunia. Yang dulu membuatmu ragu mulai terasa ringan, yang dulu terasa tertutup mulai terasa mungkin, dan yang dulu terasa jauh mulai terasa memiliki jalur menuju dirimu. Hari ini bukan tentang menunggu masa depan, melainkan tentang memahami bahwa masa depan sedang bergerak mendekat dengan caranya sendiri. Bahkan sebelum engkau meminta, sebelum engkau merencanakan, sebelum engkau memastikan apapun, hidup telah mulai menata ulang arah pertemuan, arah percakapan, arah keputusan kecil yang tampak biasa tetapi sebenarnya saling terhubung. Engkau tidak harus mengetahui seluruh gambaran untuk merasakan pergeseran. Cukup sadari bahwa ada ketepatan yang mulai sering terjadi. Ada kebetulan yang terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Ada rasa mengerti tanpa penjelasan yang memadai. Di kedalaman tertentu, hidup berhenti bekerja berdasarkan usaha semata dan mulai bekerja berdasarkan keselarasan. Pada titik itulah sesuatu bisa dipindahkan kepadamu tanpa perlu perebutan. Engkau tidak mengambilnya dari siapapun, tidak merampasnya dari keadaan, melainkan menjadi tujuan dari sesuatu yang memang sedang mencari tempatnya. Seperti air yang akhirnya menemukan wadah yang tepat, bukan wadah yang mengejar air. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak selalu menunggu lama, karena kenyataan memiliki kecenderungan untuk segera menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah dibuat di tingkat yang lebih halus. Jika akhir-akhir ini engkau merasakan ketenangan tanpa alasan yang jelas, atau justru dorongan lembut untuk memperhatikan hidup lebih dalam, itu bukan sekadar suasana hati. Itu adalah cara kehidupan memastikan bahwa ketika sesuatu benar-benar mulai terlihat nyata, engkau tidak terkejut oleh besarnya, melainkan mengenalinya sebagai sesuatu yang memang sudah terasa sejak awal. Engkau sedang dipersiapkan bukan untuk berharap, tetapi untuk menyadari. Bukan untuk memaksa, tetapi untuk menerima. Karena ketika sesuatu telah dipindahkan ke namamu, tugasmu bukan lagi mengejar,
melainkan hadir sepenuhnya agar ia dapat menjadi nyata tanpa hambatan dari keraguanmu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pemahaman ini, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 sebagai tanda bahwa engkau bersedia hadir sepenuhnya dalam kesadaran yang sedang terbuka hari ini. Bagian 1. Perpindahan yang tidak terlihat. Jiwa terpilih, tidak semua perpindahan dapat diukur oleh jarak, dan tidak semua perubahan membutuhkan gerakan yang kasat mata. Ada perpindahan yang terjadi tanpa langkah, tanpa suara, tanpa tanda yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Ia terjadi di ruang yang tidak memiliki arah utara atau selatan, tidak berada di masa lalu maupun masa depan, melainkan di kedalaman tempat keputusan hidup dibuat sebelum peristiwa muncul ke permukaan. Di sanalah sesuatu mulai bergeser menuju namamu, bukan karena engkau memanggilnya dengan keras, melainkan karena engkau perlahan menjadi selaras dengannya. Selama ini engkau mungkin mengira bahwa mendapatkan sesuatu berarti mendekatinya, mengejarnya, atau mempercepat langkah agar jarak semakin pendek. Namun ada keadaan tertentu di mana jarak bukan dipendekkan oleh usaha, melainkan dihapus oleh kesesuaian. Ketika batin mencapai nada tertentu, apa yang sebelumnya terasa jauh tidak lagi perlu didekati, karena ia sendiri yang bergerak. Perpindahan ini tidak terlihat oleh mata karena mata terbiasa mencari bentuk, sedangkan yang terjadi hari ini adalah perubahan kepemilikan sebelum bentuk itu hadir. Seperti surat yang telah ditulis atas namamu jauh sebelum sampai di tanganmu. Dan perjalanan surat itu tetap berlangsung meskipun engkau belum mengetahui keberadaannya. Engkau mungkin masih menjalani rutinitas yang sama, berbicara dengan orang yang sama, berada di tempat yang sama, namun hubunganmu dengan semua itu tidak lagi identik. Ada kedalaman baru dalam caramu merasakan waktu, seolah setiap detik membawa bobot yang lebih nyata. Hal-hal kecil terasa mengandung pesan, keputusan sederhana terasa memiliki arah. Ini bukan imajinasi, melainkan efek awal ketika sesuatu mulai dikenali sebagai bagian dari jalur hidupmu. Perpindahan tidak selalu dimulai dari hasil besar, seringkali ia dimulai dari perubahan cara dunia merespon keberadaanmu. Ketika sesuatu dipindahkan ke namamu, kenyataan tidak serta-merta berubah drastis. Ia terlebih dahulu menyesuaikan frekuensi pertemuan, memperhalus jalan yang akan kau lalui, mempertemukanmu dengan pemahaman yang tepat pada saat yang tidak terlihat penting. Karena yang besar tidak berdiri sendiri, ia selalu tersusun dari serangkaian kepastian kecil yang tampak biasa. Engkau mungkin merasa seolah hanya berpikir berbeda hari ini, hanya merasa lebih tenang atau lebih mudah mengambil keputusan tertentu. Namun sesungguhnya itu adalah tanda bahwa hidup tidak lagi menempatkanmu sebagai pencari, melainkan sebagai penerima. Ada saat ketika usaha berhenti menjadi alat utama dan keselarasan mengambil alih peran. Pada saat itu engkau tidak kehilangan peranmu, justru engkau hadir lebih penuh, karena tidak lagi bergerak melawan arah yang sudah disediakan. Seperti perahu yang tidak lagi melawan arus, tetapi menyatu dengan aliran sungai. Perahu tetap bergerak, tetap berlayar, tetapi energinya tidak terkuras untuk menolak arah. Begitu pula dirimu saat ini. Energi yang dulu habis untuk keraguan mulai kembali menjadi kejernihan. Pikiran yang dulu dipenuhi pertanyaan mulai digantikan pengertian tanpa perlu penjelasan panjang. Perpindahan ini tidak menuntut keyakinan berlebihan darimu. Ia tidak meminta engkau memastikan setiap kemungkinan, tidak meminta engkau membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya membutuhkan satu hal, kehadiran yang sadar, karena yang sedang terjadi bukan peristiwa yang harus dipaksa, melainkan kenyataan yang sedang menemukan bentuknya. Jika engkau mencoba memaksakan kepastian, engkau akan merasa terburu-buru. Jika engkau mencoba meragukan sepenuhnya, engkau akan merasa gelisah. Namun jika engkau hanya hadir dan memperhatikan,
engkau akan merasakan bahwa semuanya bergerak dengan ketepatan yang sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan. Hari ini engkau berada di titik di mana sesuatu belum sepenuhnya tampak, tetapi sudah tidak lagi bisa kembali seperti sebelumnya. Batas lama perlahan menghilang, meski garis baru belum sepenuhnya terlihat, dan justru di ruang antara itulah perpindahan bekerja paling kuat. Ia menghapus kemungkinan lama sambil menyiapkan bentuk baru. Tanpa pengumuman, tanpa keramaian, tanpa dramatisasi, hanya kepastian yang tumbuh perlahan hingga suatu saat engkau menyadari bahwa hidup tidak berubah tiba-tiba, melainkan telah berubah sejak lama, dan hari ini hanyalah saat engkau mulai melihatnya dengan jelas. Bagian 2. Saat realitas mulai mengejar batinmu. Jiwa terpilih ada masa ketika manusia mengejar kenyataan dengan segala daya yang dimilikinya, mengatur rencana, memperkirakan kemungkinan, menimbang langkah agar masa depan bergerak mendekat. Namun ada pula masa yang lebih sunyi ketika kenyataan justru mulai bergerak menuju batin seseorang. Perbedaannya sangat halus, hampir tidak terasa pada awalnya tetapi dampaknya mengubah cara hidup dipahami. Engkau tidak lagi merasa harus mempercepat segalanya. Sebaliknya engkau mulai melihat bagaimana beberapa hal datang pada waktu yang tidak dipaksakan. Seolah kehidupan mulai mengenalimu bukan sebagai pencari, melainkan sebagai tujuan. Selama ini engkau mungkin terbiasa mengukur kemajuan melalui usaha yang tampak, melalui seberapa keras engkau mendorong keadaan agar bergerak. Tetapi ketika realitas mulai mengejar batinmu, gerakan tidak selalu berasal dari tindakanmu, melainkan dari pertemuan yang terjadi tepat ketika engkau tidak menekannya. Percakapan yang muncul tanpa direncanakan membawa arah baru, keputusan kecil membuka jalur yang sebelumnya tertutup, dan pikiran yang tenang justru menghasilkan langkah paling tepat. Ini bukan berarti engkau berhenti berbuat, melainkan engkau tidak lagi berbuat dari kegelisahan. Ada hukum yang jarang disadari, bahwa dunia merespon lebih jelas kepada ketenangan daripada kepada desakan. Ketika batin berhenti memaksa hasil, ruang terbuka untuk hasil menemukan jalannya sendiri. Pada titik tertentu, hidup berhenti menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan dan mulai menjadi sesuatu yang bekerja bersama dirimu. Disitulah engkau mulai merasakan bahwa beberapa peristiwa tidak lagi terasa seperti kebetulan. Mereka tersusun, saling menuntun, seakan telah mengenal arah yang akan kau tuju bahkan sebelum engkau memikirkannya. Realitas yang mengejar batin tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir melalui kepastian kecil yang berulang. Hal yang dahulu sulit kini terasa wajar. Hal yang dahulu rumit kini terasa sederhana. Bukan karena dunia berubah drastis, melainkan karena posisimu di dalam dunia telah bergeser. Engkau tidak lagi berdiri di tempat yang sama secara batin, dan perubahan posisi itu membuat jalur yang berbeda mulai terlihat. Yang dulu tampak tertutup sebenarnya bukan tertutup, melainkan belum selaras dengan tempatmu berdiri saat itu. Mungkin engkau mulai menyadari bahwa keputusan yang kau ambil sekarang tidak lagi dipenuhi pertanyaan berlapis. Ada kejernihan yang datang sebelum penjelasan lengkap tersedia. Engkau tidak tahu seluruh jawabannya, tetapi cukup tahu langkah berikutnya. Dan anehnya langkah itu terasa tepat bahkan sebelum hasilnya muncul. Inilah tanda bahwa kenyataan tidak lagi menunggu keyakinanmu untuk bergerak, melainkan bergerak agar keyakinanmu terbentuk secara alami. Ketika realitas mengejar batinmu, waktu pun terasa berbeda. Penundaan tidak lagi terasa sebagai kegagalan, melainkan sebagai penyesuaian. Kecepatan tidak lagi diukur dari seberapa cepat sesuatu terjadi, melainkan dari seberapa tepat sesuatu muncul. Engkau mulai memahami bahwa keterlambatan tertentu justru melindungimu dari arah yang keliru, dan pertemuan tertentu datang bukan karena engkau mencarinya, tetapi karena engkau sudah siap menjalaninya. Pada tahap ini engkau mungkin masih mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang berubah, karena tidak ada peristiwa besar yang bisa ditunjuk sebagai awalnya. Namun justru itulah cirinya.
Perubahan terdalam tidak dimulai dari kejadian, melainkan dari hubungan baru antara dirimu dan kejadian. Dunia yang sama kini berbicara dengan bahasa yang berbeda kepadamu. Hal-hal sederhana membawa makna yang lebih kuat dan arah yang samar mulai terasa memiliki tujuan. Perhatikan dengan lembut tanpa memaksa penjelasan, karena ketika realitas telah mulai mengejar batinmu, ia tidak membutuhkan kepercayaan penuh untuk bekerja. Ia hanya membutuhkan ruang kesadaran agar engkau tidak menolaknya. Semakin engkau tenang, semakin jelas geraknya. Semakin engkau hadir, semakin nyata dampaknya. Dan suatu saat engkau akan menyadari bahwa apa yang dahulu kau sebut sebagai usaha kini telah berubah menjadi pertemuan yang memang ditujukan untukmu sejak awal. Bagian 3. Nama yang dipanggil oleh keadaan. Jiwa terpilih ada masa panjang dalam hidup ketika engkau merasa harus memperkenalkan dirimu kepada dunia, seolah keberadaanmu harus dijelaskan berulang kali agar keadaan mengakuinya. Engkau menata kata, menyusun langkah, memperlihatkan kemampuan, berharap suatu saat dunia melihatmu dan berkata bahwa engkau layak menerima bagianmu. Itu adalah fase ketika engkau memanggil peluang. Ketika engkau mengetuk pintu yang belum tentu mengetahui siapa dirimu. Namun hari ini perlahan memasuki fase yang berbeda. Fase ketika keadaan mulai mengenali getaranmu bahkan sebelum engkau menyebutkan namamu. Perubahan ini tidak datang sebagai pengakuan yang dramatis, melainkan sebagai kecocokan yang terasa alami. Ada percakapan yang mengalir lebih mudah, ada kesempatan yang muncul tanpa penjelasan panjang, ada orang yang memahami arah pikiranmu tanpa perlu banyak penegasan, bukan karena engkau tiba-tiba berubah menjadi orang lain, melainkan karena engkau tidak lagi berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Ketika diri menjadi utuh, keadaan tidak lagi perlu diyakinkan. Ia membaca keberadaanmu seperti membaca sesuatu yang sudah seharusnya berada di sana. Nama yang dipanggil oleh keadaan berarti engkau tidak lagi sekadar mencari ruang, melainkan ruang mulai menyediakan tempatnya. Engkau tidak memaksakan kehadiranmu, tetapi kehadiranmu terasa pas pada waktunya. Banyak hal yang dahulu memerlukan pembuktian kini berjalan tanpa perdebatan. Bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena jalur yang bukan milikmu perlahan menjauh, dan jalur yang tepat mulai terlihat lebih jelas. Engkau mungkin belum sepenuhnya mengerti mengapa beberapa hal terasa selaras, namun batinmu mengenalinya sebagai ketepatan. Dalam keadaan seperti ini, keputusan yang kau ambil memiliki kualitas yang berbeda. Engkau tidak lagi bergerak dari kekhawatiran kehilangan, tetapi dari keyakinan yang tenang. Bahkan ketika hasil belum tampak, engkau tidak tergesa untuk memastikan. Karena ada rasa bahwa langkahmu sedang berada dalam alur yang tidak memerlukan paksaan. Nama yang dipanggil oleh keadaan bukan berarti hidup tanpa tantangan, melainkan tantangan tidak lagi menghapus arah. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan, bukan penghalang tujuan. Perhatikan bagaimana beberapa pintu tidak lagi terasa tertutup rapat. Bukan semua terbuka sekaligus, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Dahulu mungkin engkau mencoba berbagai jalan tanpa mengetahui mana yang akan bertahan. Kini engkau mulai merasakan perbedaan antara yang hanya menarik perhatian dan yang benar-benar memanggilmu. Yang memanggilmu terasa tenang, tidak mendesak, tidak menakutkan, namun memiliki daya tarik yang stabil. Itu karena panggilan tersebut tidak berasal dari kebutuhan sesaat, melainkan dari kesesuaian yang lebih dalam. Ketika keadaan memanggil namamu, ia tidak memaksa engkau berlari. Ia memberi waktu untuk melangkah dengan sadar. Karena panggilan sejati tidak membutuhkan kecepatan berlebihan, ia membutuhkan kehadiran penuh. Setiap langkah terasa memiliki tempatnya bahkan jika langkah itu kecil.
Engkau tidak lagi merasa harus membuktikan segalanya dalam satu waktu. Yang penting bukan seberapa cepat engkau sampai, melainkan seberapa tepat engkau berada di jalur yang memang untukmu. Ada ketenangan aneh ketika engkau menyadari bahwa beberapa hal tidak perlu lagi diperjuangkan seperti dulu. Bukan karena engkau menyerah, melainkan karena engkau berhenti melawan arah yang tidak ditujukan bagimu. Energi yang dahulu habis untuk meyakinkan orang lain kini kembali menjadi kejernihan untuk memahami dirimu sendiri. Dan justru dari kejernihan itu pengakuan muncul tanpa diminta. Keadaan tidak memberi label dengan suara keras, tetapi menunjukkan melalui kesinambungan peristiwa yang saling mendukung. Hari ini mungkin belum memberikan bukti besar, namun ia memberi petunjuk yang konsisten. Dan petunjuk yang konsisten lebih kuat daripada tanda besar yang sesaat. Karena dari konsistensi itulah engkau mengenali bahwa hidup tidak lagi acak, melainkan merespon kehadiranmu dengan pola yang semakin jelas. Nama yang dipanggil oleh keadaan bukan sekadar metafora, melainkan pengalaman ketika engkau merasa tidak perlu lagi mengejar pengakuan, sebab arah hidupmu sendiri mulai menjemputmu dengan tenang. Bagian 4. Bukti yang tidak bisa diabaikan. Jiwa terpilih, setelah perpindahan terjadi dalam sunyi dan realitas mulai menyesuaikan dirinya. Akan datang fase di mana tanda-tanda tidak lagi sekadar rasa, melainkan mulai membentuk bukti yang dapat engkau kenali. Bukan bukti yang berisik, bukan kejadian yang mengguncang segalanya sekaligus, melainkan kepastian kecil yang berulang hingga keraguan kehilangan tempatnya. Hidup tidak selalu berbicara melalui peristiwa besar, seringkali ia berbicara melalui konsistensi. Sesuatu terjadi sekali mungkin kebetulan, terjadi 2 kali mungkin menarik perhatian, tetapi ketika ia terjadi berulang dengan ketepatan yang hampir sama, batinmu mulai memahami bahwa ada arah yang sedang bekerja. Engkau mungkin memperhatikan bahwa beberapa hal terasa terlalu pas untuk dianggap kebetulan. Pertemuan yang terjadi pada waktu yang tepat, informasi yang datang saat engkau membutuhkannya, keputusan kecil yang menghasilkan dampak lebih besar dari yang diperkirakan. Hal-hal seperti ini tidak memaksa keyakinan, tetapi perlahan menghapus keraguan. Bukan dengan membuktikan segalanya sekaligus, melainkan dengan mempersempit kemungkinan bahwa semua ini terjadi tanpa tujuan. Inilah cara kehidupan memperlihatkan bukti yang tidak perlu diteriakan. Cukup dirasakan hingga engkau tidak lagi bisa mengabaikannya. Pada tahap ini engkau mungkin masih mencoba menjelaskan secara logika, mencari alasan rasional untuk menjaga kewaspadaan. Itu wajar, karena pikiran terbiasa melindungi diri dari harapan berlebihan. Namun bukti yang nyata tidak menuntut engkau mempercayainya segera. Ia hanya terus hadir, konsisten, sampai penolakan menjadi melelahkan. Engkau tidak dipaksa yakin, engkau hanya tidak lagi mampu menyangkal apa yang berulang di hadapanmu. Dan perlahan keyakinan terbentuk bukan dari keinginan percaya, melainkan dari pengalaman yang tidak bisa dihapus. Bukti yang tidak bisa diabaikan sering muncul dalam bentuk sederhana. Rasa tepat saat memilih sesuatu, kelancaran di bagian yang dulu selalu terhambat, atau kemudahan yang muncul setelah lama tidak ada jalan. Hal-hal ini mungkin tampak kecil jika dilihat terpisah, tetapi ketika disusun mereka membentuk pola. Pola itulah yang berbicara. Hidup jarang memberi kepastian melalui satu kejadian besar karena satu kejadian mudah diragukan. Sebaliknya, ia memberi banyak kejadian kecil yang saling menguatkan hingga keyakinan lahir secara alami. Engkau juga akan merasakan perubahan pada dirimu sendiri. Bukan sekadar keadaan di luar yang berbeda, tetapi caramu merespon keadaan ikut berubah. Yang dulu membuatmu gelisah kini tidak terlalu mengguncang. Yang dulu membuatmu ragu kini terasa jelas arah sikapnya. Batinmu mulai memiliki pijakan yang stabil bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena pengalamanmu memberi cukup dasar untuk melangkah.
Dan dari pijakan itu, keputusan menjadi lebih sederhana, tidak dipenuhi ketakutan berlebihan. Ada momen ketika engkau menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa acak. Peristiwa yang datang memiliki kesinambungan, seolah satu kejadian membuka pintu bagi kejadian berikutnya. Bukan kebetulan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian yang memiliki alur. Ketika engkau melihat ke belakang, engkau mulai mengerti bahwa beberapa hal yang dulu terasa tidak masuk akal sebenarnya adalah persiapan. Bukti tidak selalu menjelaskan masa depan, tetapi seringkali menjelaskan masa lalu dengan cara yang membuat masa depan terasa lebih masuk akal. Dan pada titik ini, keyakinan tidak datang sebagai lonjakan emosi, melainkan sebagai ketenangan. Engkau tidak merasa harus meyakinkan siapapun, bahkan tidak perlu meyakinkan dirimu berulang kali. Karena yang terjadi sudah cukup berbicara. Bukti yang tidak bisa diabaikan tidak membuatmu berteriak kegirangan, ia membuatmu diam mengerti. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalur jelas di hadapannya, bukan jalur yang bebas hambatan, tetapi jalur yang nyata. Engkau tahu langkahmu masih diperlukan, tetapi engkau tidak lagi berjalan dalam kebutaan. Perhatikan baik-baik hari-hari ini. Mungkin tidak semua terasa besar, namun konsistensinya adalah pesan. Ketika kehidupan mulai menegaskan arah melalui pengalaman nyata, engkau tidak sedang diminta berharap lebih tinggi, melainkan diminta melihat lebih jernih. Karena pada akhirnya, bukti terbesar bukan perubahan mendadak, tetapi kesadaran bahwa perubahan telah berlangsung cukup lama hingga tak lagi bisa diingkari oleh batinmu sendiri. Bagian 5. Hidup yang menyesuaikan dirinya. Jiwa terpilih, setelah engkau melihat bukti yang berulang dan mulai merasakan kepastian yang tenang, engkau perlahan memasuki wilayah baru dalam pengalaman hidupmu. Wilayah di mana engkau tidak lagi merasa harus menyesuaikan diri dengan segala arah yang datang dari luar, melainkan hidup sendiri mulai menyesuaikan dirinya terhadap keberadaanmu. Ini bukan perubahan yang membuatmu berhenti bergerak, tetapi perubahan yang membuat gerakanmu tidak lagi bertentangan dengan alur yang lebih dalam. Dahulu mungkin engkau merasa harus mengejar waktu, mengejar kesempatan, mengejar pengakuan, seolah dunia selalu berada satu langkah di depanmu. Kini langkah itu tidak lagi terasa jauh. Seolah jarak yang dulu melelahkan perlahan memendek tanpa engkau memaksanya. Ketika hidup menyesuaikan dirinya, banyak hal yang dahulu membutuhkan dorongan keras mulai bergerak dengan sendirinya. Bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah tanpa usaha. Tetapi usaha tidak lagi terasa sebagai perlawanan. Ia terasa sebagai kelanjutan dari arah yang sudah terbuka. Engkau tidak lagi memulai dari nol setiap kali, karena ada kesinambungan yang menjaga langkahmu tetap berada dalam jalur. Seperti seseorang yang berjalan di jalan yang memang menuju tujuannya, setiap langkah memiliki arti walau kecil. Tidak ada lagi rasa membuang tenaga hanya untuk kembali ke titik awal. Perubahan ini juga memengaruhi cara waktu bekerja dalam hidupmu. Dahulu penundaan terasa seperti kegagalan, kini engkau melihatnya sebagai pengaturan. Beberapa hal tidak terjadi lebih cepat bukan karena engkau kurang mampu, melainkan karena ada susunan yang harus lengkap agar dampaknya nyata. Ketika akhirnya sesuatu bergerak, engkau memahami mengapa ia tidak datang lebih awal. Bukan karena engkau belum siap sepenuhnya, tetapi karena tempatnya belum tersedia. Dan ketika tempat itu terbentuk, perpindahan menjadi alami. Ada ketenangan yang tumbuh saat engkau berhenti melawan ritme hidup, bukan menyerah, melainkan memahami kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Engkau tidak lagi memaksa pintu terbuka karena engkau mulai melihat pintu yang memang terbuka dengan sendirinya. Energi yang dulu habis untuk memaksa arah kini berubah menjadi kejernihan untuk memilih arah.
Dari kejernihan itu, keputusan menjadi lebih ringan. Bahkan ketika keputusan tersebut besar, ia tidak terasa berat karena tidak bertentangan dengan batinmu. Hidup yang menyesuaikan dirinya juga terlihat dari orang-orang yang hadir dan yang menjauh. Tanpa konflik besar, tanpa penjelasan panjang, beberapa hubungan menemukan tempatnya sendiri, yang sejalan tetap tinggal dengan alami, yang tidak selaras perlahan menjauh tanpa perlu dipertahankan dengan paksa. Engkau mungkin tidak sepenuhnya memahami mengapa hal ini terjadi, tetapi batinmu merasakan kelegaan. Seolah ruang yang terlalu penuh kini memiliki napas, memberi tempat bagi sesuatu yang memang perlu hadir. Perhatikan bagaimana keputusan kecil menjadi lebih menentukan. Hal sederhana yang dulu kau anggap sepele kini memiliki dampak nyata. Ini karena jalur hidupmu tidak lagi terpecah ke banyak arah, melainkan mulai mengumpul pada satu arah utama. Ketika arah menjadi jelas, setiap langkah sekecil apapun membawa perubahan. Dan perubahan itu tidak lagi acak, melainkan membangun sesuatu yang berkelanjutan. Pada tahap ini engkau mungkin menyadari bahwa engkau tidak perlu lagi meyakinkan diri setiap hari tentang masa depan. Bukan karena semua telah terjadi, melainkan karena arah telah cukup terasa. Engkau masih berjalan, masih belajar, masih mengalami ketidakpastian, tetapi ketidakpastian itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi ruang kemungkinan, bukan ancaman kehilangan. Engkau mengerti bahwa yang sedang berlangsung bukan kebetulan yang sesaat, melainkan proses yang sedang menemukan bentuknya. Hidup yang menyesuaikan dirinya tidak selalu membuat segalanya cepat, tetapi membuat segalanya tepat. Dan ketepatan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kecepatan. Karena sesuatu yang datang tepat waktunya membawa dampak yang bertahan. Engkau tidak perlu tergesa melihat hasil besar hari ini, cukup perhatikan kesinambungan yang terjadi. Dari kesinambungan itulah engkau akan menyadari bahwa perubahan bukan lagi sesuatu yang kau harapkan, melainkan sesuatu yang sedang berlangsung bersamamu. Bagian 6. Sekarang menjadi titik nyata. Jiwa terpilih. Ada saat dalam perjalanan hidup ketika masa depan berhenti terasa jauh, bukan karena semua telah terjadi, tetapi karena apa yang dahulu hanya kemungkinan mulai memiliki bentuk dalam pengalamanmu hari ini. Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa perubahan besar selalu berada di depan, selalu menunggu waktu yang lebih tepat, keadaan yang lebih matang, atau tanda yang lebih jelas. Namun ada titik di mana waktu tidak lagi terasa sebagai jarak, melainkan sebagai kehadiran. Sekarang tidak lagi sekadar perantara menuju nanti, melainkan ruang di mana sesuatu benar-benar mulai menjadi nyata. Engkau mungkin tidak menyadari kapan tepatnya pergeseran itu dimulai. Tidak ada satu hari yang dapat ditunjuk sebagai awal mutlak. Tetapi perlahan engkau melihat bahwa keputusan yang kau ambil hari ini memiliki bobot yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi terasa seperti percobaan tanpa arah, melainkan bagian dari alur yang saling terhubung. Bahkan tindakan kecil terasa memiliki konsekuensi yang jelas, seolah realitas merespon lebih cepat dari biasanya. Bukan karena dunia bergerak lebih cepat, melainkan karena dirimu berada pada jalur yang membuat respon itu langsung terasa. Sekarang menjadi titik nyata ketika engkau berhenti menunda kepercayaan pada pengalamanmu sendiri. Dahulu engkau mungkin menunggu bukti besar sebelum mempercayai arah. Kini arah justru memberi bukti melalui langkah kecil yang konsisten. Engkau tidak lagi membutuhkan gambaran utuh untuk bergerak, cukup satu kepastian sederhana untuk melangkah. Anehnya, kepastian kecil itu sering membawa hasil yang lebih kuat daripada rencana panjang yang dipenuhi keraguan. Ada perubahan dalam cara engkau memandang kemungkinan. Yang dulu terasa jauh kini tampak memiliki jalan, bukan jalan yang seluruhnya terlihat, tetapi cukup untuk dilalui.
Engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi menahanmu pada fase persiapan terus-menerus. Persiapan itu telah terjadi tanpa kau sadari, melalui pengalaman, kegagalan, pengulangan, dan penantian yang dahulu terasa sia-sia. Kini semuanya berkumpul pada satu titik sekarang tempat tindakan sederhana memiliki dampak nyata. Pada fase ini engkau mungkin merasakan dorongan lembut untuk melakukan sesuatu yang dulu kau tunda. Bukan dorongan panik, melainkan dorongan tenang yang terasa tepat waktunya. Engkau tidak lagi menunggu keberanian datang karena keberanian muncul bersamaan dengan langkah pertama. Dan setelah langkah itu diambil, engkau melihat bahwa keadaan menyesuaikan diri lebih cepat daripada yang kau bayangkan. Seolah realitas telah menunggu keputusanmu, bukan untuk diuji tetapi untuk dilanjutkan. Sekarang menjadi nyata juga terlihat dari caramu memahami waktu lalu. Hal-hal yang dulu membingungkan mulai memiliki makna. Kejadian yang dahulu terasa salah arah ternyata membawamu pada posisi yang tepat hari ini. Engkau tidak lagi melihat masa lalu sebagai rangkaian kesalahan, melainkan sebagai penyusunan. Dan dari penyusunan itu engkau mengerti mengapa hari ini terasa berbeda. Bukan karena hari ini istimewa dengan sendirinya, tetapi karena engkau telah sampai pada titik di mana hasil dan proses bertemu. Ketika sekarang menjadi titik nyata, ketakutan kehilangan perlahan berkurang. Engkau tidak lagi merasa harus menggenggam segalanya dengan erat, karena yang memang untukmu akan bertahan melalui tindakan yang wajar. Keyakinanmu tidak datang dari janji masa depan, melainkan dari pengalaman langsung. Setiap langkah memberi umpan balik yang cukup untuk melanjutkan langkah berikutnya. Tidak semua jelas, tetapi cukup jelas untuk terus bergerak. Dan disinilah engkau memahami bahwa kenyataan tidak menunggu semua pertanyaan selesai. Ia hanya menunggu kesediaanmu hadir penuh di saat ini. Karena saat ini adalah satu-satunya tempat di mana sesuatu bisa benar-benar terjadi. Bukan nanti, bukan kemarin, melainkan sekarang. Ketika engkau menyadari itu, engkau tidak lagi hidup dalam bayangan kemungkinan, tetapi dalam pengalaman yang sedang berlangsung. Dari pengalaman itulah perubahan akhirnya memiliki bentuk yang dapat kau lihat, rasakan dan jalani tanpa perlu membayangkannya lagi. Bagian 7. Penerimaan tanpa keraguan. Jiwa terpilih setelah engkau melewati fase melihat tanda, merasakan penyesuaian dan mengalami kenyataan yang mulai nyata di hadapanmu, engkau akan sampai pada tahap yang paling halus namun paling menentukan, yaitu penerimaan tanpa keraguan. Penerimaan ini bukan sikap pasrah yang kehilangan arah, bukan pula keyakinan keras yang memaksa diri percaya. Ia adalah keadaan batin yang tenang karena tidak lagi merasa harus menolak ataupun menggenggam terlalu kuat. Seperti seseorang yang akhirnya mengerti bahwa air akan mengalir ke tempatnya tanpa perlu ditarik dengan paksa, engkau mulai memahami bahwa yang benar-benar menjadi bagianmu tidak memerlukan ketegangan untuk dipertahankan. Keraguan sering muncul bukan karena sesuatu itu salah, melainkan karena batin terbiasa hidup dalam kewaspadaan berlebihan. Bertahun-tahun engkau belajar melindungi diri dari harapan, menjaga jarak dari kemungkinan agar tidak kecewa, memastikan segala sesuatu sebelum melangkah. Namun ketika pengalamanmu sendiri berulang kali menunjukkan kesinambungan, batin mulai belajar bahwa tidak semua harus diawasi dengan rasa takut. Ada saat ketika kewaspadaan berubah menjadi penghambat dan penerimaan menjadi bentuk kecerdasan yang lebih dalam. Penerimaan tanpa keraguan membuat langkahmu menjadi sederhana. Engkau tidak lagi menimbang setiap keputusan dengan kekhawatiran berlapis, tetapi dengan kejernihan yang cukup. Bukan berarti engkau mengetahui seluruh hasilnya, melainkan engkau tidak lagi membutuhkan kepastian mutlak untuk melangkah. Ada rasa percaya yang lahir dari pengalaman langsung, bukan dari harapan kosong.
Dan kepercayaan semacam ini tidak berisik, tidak membutuhkan penguatan terus-menerus. Ia stabil karena bertumpu pada apa yang telah kau alami sendiri. Pada tahap ini engkau mungkin merasakan perubahan dalam cara berpikir. Pikiran tidak lagi berputar mencari kemungkinan buruk, tetapi mulai fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Batin tidak lagi sibuk menebak masa depan, tetapi hadir dalam tindakan saat ini. Anehnya, justru dari kehadiran itulah masa depan mulai terbentuk dengan lebih jelas. Engkau berhenti mencoba mengendalikan setiap detail dan sebagai gantinya engkau melihat detail menempatkan dirinya dengan tepat. Ada kedamaian yang berbeda ketika engkau menerima tanpa keraguan, kedamaian yang tidak datang dari jaminan luar melainkan dari kesesuaian dalam. Bahkan jika keadaan belum sepenuhnya sesuai harapan, engkau tidak terguncang seperti dahulu, karena engkau merasakan bahwa arah dasarnya telah benar. Perbedaan kecil tidak lagi dianggap ancaman, tetapi bagian dari perjalanan. Dan dari sikap ini, ketahananmu tumbuh tanpa harus diperjuangkan secara keras. Penerimaan juga mengubah hubunganmu dengan waktu. Engkau tidak lagi terburu-buru memastikan hasil hari ini karena engkau melihat bagaimana proses bekerja secara berkelanjutan. Kesabaran tidak terasa sebagai menunggu kosong tetapi sebagai ruang berkembang. Setiap hari menjadi kesempatan melanjutkan bukan membuktikan. Engkau tidak merasa tertinggal karena engkau tidak lagi membandingkan ritmemu dengan orang lain. Engkau berjalan sesuai jalurmu sendiri dan jalur itu cukup. Ketika keraguan mereda, energi yang dahulu habis untuk memastikan kini kembali menjadi perhatian. Engkau lebih peka terhadap peluang yang nyata, lebih mudah melihat langkah yang relevan dan lebih jarang terjebak dalam pikiran yang tidak membawa tindakan. Dari sini perubahan semakin terasa alami, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena tidak ada lagi perlawanan batin terhadap arah yang sedang terbentuk. Akhirnya engkau mengerti bahwa penerimaan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengalaman yang lebih utuh. Engkau tidak berhenti bergerak, justru bergerak lebih tepat. Tidak berhenti berpikir, justru berpikir lebih jernih. Tidak berhenti berharap, tetapi berharap tanpa ketegangan. Dan dalam keadaan itu, apa yang telah dipindahkan ke namamu tidak lagi terasa asing. Ia menjadi bagian dari hidupmu, bukan sebagai kejutan yang membingungkan, melainkan sebagai sesuatu yang sejak awal memang menuju kepadamu dan kini tinggal engkau jalani dengan kesadaran penuh. Jiwa terpilih, sampai di titik ini engkau mungkin menyadari bahwa perjalanan yang barusan kau dengarkan bukan tentang menunggu suatu hari yang jauh di depan, melainkan tentang memahami bahwa hari ini sendiri telah menjadi jawabannya. Banyak orang menjalani hidup dengan perasaan bahwa perubahan selalu akan datang nanti, bahwa kepastian membutuhkan waktu panjang, bahwa makna besar hanya muncul setelah semua jelas. Namun yang sedang terjadi padamu tidak bergerak seperti itu. Ia tidak menunggu semua siap, ia tidak menunggu semua sempurna, ia hanya menunggu satu hal sederhana, kesadaranmu untuk hadir sepenuhnya di dalam momen yang sedang berlangsung. Selama ini engkau mungkin mengira hidup berubah melalui satu peristiwa besar, satu keputusan besar, satu keberhasilan yang dapat ditunjuk dengan jelas. Padahal sebagian besar perubahan terjadi melalui rangkaian kesadaran kecil yang akhirnya membentuk arah baru. Engkau tidak bangun di pagi hari sebagai orang yang berbeda secara tiba-tiba, tetapi perlahan menyadari bahwa caramu melihat dunia telah berubah. Dan dari perubahan cara melihat itu, dunia pun merespon dengan wajah yang berbeda. Apa yang dahulu terasa tertutup mulai terasa memiliki celah. Apa yang dahulu terasa jauh kini memiliki jalur, dan apa yang dahulu terasa tidak mungkin kini tidak lagi terasa asing. Yang sedang dipindahkan ke namamu bukan hanya hasil melainkan posisi dalam alur kehidupan. Posisi yang membuatmu tidak lagi berdiri di tempat lama, meskipun tempatmu secara fisik belum berubah. Engkau masih berada di dunia yang sama, tetapi hubunganmu dengan dunia telah bergeser.
Pergeseran ini tidak memerlukan pengakuan siapapun agar menjadi nyata. Ia cukup dirasakan olehmu melalui ketenangan yang tidak perlu dibuktikan. Ada rasa cukup meskipun perjalanan masih panjang, ada rasa yakin meskipun gambaran belum lengkap. Bukan keyakinan keras yang memaksa percaya, melainkan pemahaman yang lahir dari pengalaman berulang. Engkau tidak perlu mempercepat apapun setelah ini. Apa yang telah bergerak akan terus bergerak sesuai jalurnya. Tugasmu bukan memastikan hasil setiap hari, tetapi menjaga kejernihan agar engkau tidak kembali menolak arah yang telah terbuka. Keraguan mungkin masih sesekali muncul sebagai kebiasaan lama, tetapi kini engkau mengenal perbedaannya. Keraguan tidak lagi menjadi penentu langkah, hanya menjadi bayangan yang lewat. Engkau tidak melawannya dengan keras, cukup tidak mengikutinya. Suatu saat engkau akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa titik yang terasa biasa hari ini adalah awal dari sesuatu yang kelak tampak jelas. Bukan karena hari ini spektakuler, tetapi karena hari ini adalah momen ketika engkau mulai memahami tanpa perlu diyakinkan. Pemahaman semacam ini tidak bisa dipaksakan datang lebih cepat, dan ketika ia hadir, ia tidak bisa dihilangkan oleh keraguan lama. Ia menetap sebagai ketenangan yang stabil, maka berjalanlah dengan ritme yang wajar. Tidak perlu memperbesar harapan secara berlebihan, dan tidak perlu mengecilkan apa yang sedang terjadi. Biarkan pengalamanmu sendiri menjadi penuntun. Perhatikan bagaimana peristiwa kecil saling terhubung, bagaimana keputusan sederhana membawa dampak yang berlanjut, dan bagaimana batinmu semakin jarang merasa bertentangan dengan langkahmu sendiri. Dari situlah engkau akan melihat bahwa perubahan tidak perlu diumumkan untuk menjadi nyata. Pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa perpindahan itu bukan hanya tentang sesuatu yang datang kepadamu, tetapi tentang dirimu yang sampai pada tempat di mana sesuatu itu bisa tinggal. Dan ketika tempat itu telah terbentuk, kehidupan tidak lagi terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan perjalanan yang bisa dijalani dengan kesadaran penuh. Disitulah engkau tahu bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan, bukan harapan kosong, melainkan bagian dari alur yang telah lama bergerak menuju titik ini dan kini tinggal engkau jalani dengan tenang, langkah demi langkah tanpa perlu meragukan bahwa engkau memang berada di dalamnya.